Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mang Cek Bicek sana aja untuk tangga ya Allah, lama udah ketemu kita. Cek Ridwan muncul lagi di acara podcast Bahasa Palembang. Mungkin kalau lama udah muncul ada rasa kangen. Tapi kali ini tamu kami istimewa terasa. Karena beliau ini bukan bukan sembarang orang, tapi beliau ini adalah seorang ulama. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah di Kabupaten Ogan Ilir yang mungkin namanya sudah sangat dikenal, Kiai Haji Mudrik Qori. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan aku terakhir ketemu dan Pak Kiai ini 2 tahun lalu, tidak berubah raya. Mang Cek tuh yang lebih muda, tambah muda. Iya. Karena bagaimanapun juga beliau ini mungkin bawaan dari dalam happy, senang. Happy. Kita kulik lebih jauh kira-kira apa yang baca dijadikan inspirasi. Nah Pak Kiai, judul kita hari ini ulama terbang. Masya Allah. Kalau terbayang ulama yang terbang, nah apa? Nah, kira-kira apa pengertian ulama terbang menurut istilah? Karena aku baca bukunya Pak Kiai ini ulama terbang. Nah kira-kira apa lagi kira? Gara-gara seorang profesor, Profesor Muhajirin, menulis profilku. Lalu dia ingat bahwa aku ini galak terbang ke Turki, ke Amerika, ya, ke Eropa, ke Afrika, sehingga dia beri gelar lah tuh, julukan Kiai Terbang. Itu. Iya. Cuman juga ada sebab lain. Di Ittifaqiyah itu ada simbol ya. Simbol. Kalau berfoto uji wong gaya bebas, terbang. Maksudnya terbang menuju aras. Menuju aras. Iya. Pengertian lain memang Ittifaqiyah out of the box. Jadi selalu membuat, kalau istilah uang itu lompatan. Nah, jadi bagi aku melompat itu belum hebat, belum dahsyat. Yang hebat itu terbang. Terbang. Lah benar, masuk akal kan? Iya. Kalau melompatnya jaraknya dekat. Jaraknya dekat. Kalau terbang jauh. Jadi kita menuju pesantren global, pesantren internasional. Pesantren yang berpengaruh di dunia. Itulah cita-cita kita. Iya. Pada itu kita buat ya program-program yang bersifat internasional. Alumninya ke Afrika, ke Eropa, ke Amerika, kemana-mana. Terbang. Ya. Iya. Aku dulu pernah terbang dengan santri Pondok Ittifaqiyah. Insya Allah. Ya. Tahun 97 terbang ke Mekah. Kalau Masya Allah. Umroh bareng. Ya. Tahun 2007. 2007. Ada berapa ekor dulu yang dia barengan dengan kami waktu itu ya. Yang rombongan juara nasyid 2007. Betul. Ingat Pak Kiai? Ingat. Aku lupa. Iya benar, juara nasyid waktu itu dan melok rombongan kita dan menyenangkan galau-galau. Iya. Mudah-mudahan dan menyenangkan dan luar biasa. Nah itu, apakah memang dididik di podcast itu kaitan dengan hal-hal yang selalu menyenangkan orang, keilmuan, berbagi, kualitas, apa lagi kira di situ? Ya, jadi kita memang meracik kurikulum ya, yang plus ya, kurikulum plus, kurikulum pemerintah kita pakai. Tapi kita juga quality assurance education ya, untuk menjaga mutu, maka kita mengatur kurikulum sekian rupa dan jelas alumni itu akan kemana. Misalnya kita bentuk kelas-kelas excellent entrepreneur modern. Itu IPS sebenarnya, jurusan IPS ya. Tapi kita khususkan, kita spesifikkan, kita spesialisasikan ya. Ada kelas misalnya MIPA. MIPA itu kan luas sekali. MIPA teknologi yang kita teknologi ya. Kemudian ada kelas sosial pemimpin. Ya. Karena sosial itu ada macam-macam kan. Ada geografi, ada ekonomi, ada hukum. Kita pilih sosial pemimpin. Bagaimana nanti alumni kita ini ya bisa menjadi pemimpin yang benar, yang lurus, yang amanah, yang adil. Lalu ada kelas Al-Quran. Ini hafalnya 1 tahun hafal 30 juz tebus. Lalu ada kelas excellent Al-Azhar yang tamat di sini langsung diterima di Universitas Al-Azhar Mesir tanpa tes, biasa, tanpa kursus-kursus lagi, langsung diterima dia.
Kemudian ada kelas excellent kitab kuning. Ini untuk memproduk ulama yang memberi fatwa kepada umat kan. Kira-kira kayak MUI, Majelis Ulama Indonesia, diisi ini. NU ya, Muhammadiyah ini diisi oleh alumni ini. Alumni ya. Nah, inilah ya, apa namanya itu model pendidikan di Istiqlal. Berapa banyak? Berapa banyak alumni kita yang sudah 31.000 juga. 31.000 yang sudah jadi kiai, jadi ustaz? Ya banyak. Banyak ya. Jangan-jangan galau-galau jadi. Ya, ada kiai kecil, ada kiai sedang. Tapi mereka kan begitu tamat itu ya, ada yang kuliah, ada yang menggawe, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ya, ada yang dokter, ada yang ini sivil ya, ada sivil, ada arsitektur, macam-macam gitu. Ya. Jadi artinya masuk ke berbagai sektor itu tetap punya akidah yang bagus, punya ilmu agama yang bagus sekali, dan mudah-mudahan dari manapun dia berada ataupun dia ada tetap tawadu lah ya. Benar banget. Itu tidak boleh gitu jumawa kan itu kan. Iya. Berbasis akhlak. Berbasis akhlak. Ini Ogan Ilir ini sangat terkenal dengan kota santri ya. Iya. Santri kan kalau masuk sana memang terasa Pak Kiai. Itu ya. Iya masuk kadang-kadang masuk ke Ogan Ilir, terus ada lagi di daerah tertentu itu banyak ustad-ustad kalau. Apakah memang di situ tuh karena banyak ponpes atau justru Al-Itifaqiyah yang banyak menyumbang ustad-ustad yang ada di situ bahkan keluar di Ogan Ilir ini? Kira ya santri kita itu kan bersifat internasional. Internasional. Iya. Dari luar negeri juga ada. Kalau nasional ini Papua ada, Aceh juga ada. Lalu lulusannya juga menyebar ke luar negeri juga di dalam negeri ini kemana-mana gitu. Mereka itu macam-macam profesi, macam-macam profesinya. Ya. Kantor-kantor pemerintah juga disesaki oleh alumni kita. Subhanallah ya. Kemudian bank-bank juga. Bank-bank juga ya. Pegawai di bank, pegawai di rumah sakit, ya, pegawai di perusahaan-perusahaan. Ya. Itu banyak. Di samping memang spesialisasi kita itu kan Al-Quran. Ya. Artinya apapun profesinya, mereka punya basic Al-Quran yang bagus, yang hebat kan. Ya. Nah, di antara mereka juga itu mendirikan pesantren, madrasah, rumah-rumah tahfiz. Sekarang banyak rumah tahfiz sendiri. Banyak rumah tahfiz itu didirikan oleh alumni kita. Alhamdulillah. Ngajar mereka di rumah-rumah tahfiz itu. Iya. Nah itu. Jadi kalau sudah lulusan alumni itu artinya di mana baik, kemudian juga tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama. Iya. Jadi Indonesia ini khususnya kalau sampai semua alumni berpegang teguh pada nilai agama, insya Allah lah ya. Aman dunia. Pengalaman Pak Kiai dari memimpin ponpes sebesar Al-Itifaqiyah ini, kira-kira banyak mungkin ada yang menginspirasi penonton kita sebagai ulama terbang tadi yang punya pengalaman. Berapa puluh tahun memimpin ponpes? Jadi 95 ya. 95 berarti lah sudah hampir 98 ya dari 98. Kalau 98 memimpin itu berarti sudah sekitar 25 ya. 26 lah ya, sekitar itu ya 5 tahun berarti. Nah itu mimpin tuh banyak pengalaman, kemudian dengan pengalaman itu ada studi banding ke tempat lain. Apa yang menginspirasinya selama ini? Iya, jadi pengalamannya aku ini kan pembelajar ya, pembelajar yang istiqomah, konsisten. Aku belajar terus. Jadi dalam memimpin Itifaqiyah itu aku menekankan itu pertama keikhlasan. Itu kuwariskan ya diriku dan seluruh yang kedua tim ya. Aku selalu mencari tenaga yang profesional lalu dia masuk dalam tim. Jadi harus ada tim yang kuat memang. Tentu baik tim yang kuat ini harus ada kerjasama yang hebat ya. Teamwork ya. Ya, ada KIS lah ya. KIS, oke. Ya, jadi ada koordinasi, integrasi, sinkronisasi. Yang kemudian mengembangkan
networking. Itu penting. Itu sangat penting. Dengan sikap kita yang open minded tentu ya, sangat terbuka, maka nanti akan terbentuk jaringan-jaringan. Ya. Karena itulah ulama terbang juga gitu kan oleh Profesor Muhajirin, karena melihat aku pernah ke Jepang, diundang gratis. Nah itu salah. Ke Inggris. Gratis juga. Gratis juga. Ke Amerika. Kemudian ke Turki. Apa namanya itu, ke Afrika. Iran. Iran itu pernah juga ya. Ke Afrika ke Sudan, ke Mesir, ke Maroko. Islam banyak situ. Kemudian ya ke Cina, ke Korsel, ke Hong Kong, di samping Malaysia, Thailand, yang dekat-dekat tuh. Yang dekat-dekat kan. Itu Paris sinilah. Iya, Paris ya. Paris sinilah. Ya ke Qatar ya, ke Bahrain, ke Uni Emirat Arab itu. Nah terbang itulah makanya Profesor Muhajirin ini ulama terbang katanya Pak. Itu ceritanya itu. Jadi dalam memimpin pesantren ini ya keikhlasan itu utama. Jadi kita betul-betul mempunyai passion yang tinggi, kecintaan, kita memimpin dengan hati, kita membangun dengan hati ya. Tim yang kuat, kerjasama tim, kemudian komunikasi yang baik, open minded, membangun networking. Pak Kiai, kalau dulu ini, mohon maaf kalau salah ya. Kalau dulu nitip ke anak di ponpes itu kan nakal. Kan dulu kan begitu kan. Nakal kau masuk ke ponpes. Kira-kira nangan-nangan masuk ke ponpes. Sampai ponpes udah ada betah. Ada yang berlari, tapi ada juga yang malah betah dan jadi bagus. Kira-kira dengan statement yang zaman dulu itu mana sekarang? Memang zaman dulu itu sampai sekarang pun sebenarnya masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa pesantren itu bengkel, rumah sakit gitu kan. Tetapi kemudian makin kesini itu pesantren itu bukan lagi alternatif ya, tapi menjadi primadona, menjadi pilihan utama. Karena juga pesantren yang modern yang kita maksud itu sudah menyesuaikan diri dengan keadaan zaman ini. Jadi mereka mampu meracik sistem yang baik, yang bagus ya kan. Kemudian juga karena keadaan dunia yang seperti ini, jadi banyak segmen dalam kehidupan ini yang mereka membutuhkan alumni pesantren. Jadi alumni yang terampil itu dalam berbagai bidang itu mereka rekrut untuk memberi warna, di lingkungan perusahaan misalnya, kantor atau segmen tertentu ya. Misalnya polisi sekarang kan dia prioritas lulusan pesantren yang hafal Quran, hafiz ya. Yang hafiz. Itu prioritas. Tentara juga itu ada jalur khusus. Bahkan banyak perguruan tinggi itu mereka itu memberikan beasiswa kepada lulusan dari pesantren. Nah, ini kaitan dengan yang tadi. Kalau tadi dikatakan zaman dulu stigma yang bahwa anak nakal dimasukkan pondok pesantren, ternyata sekarang orang tua berbondong-bondong banyak masuk ke anak pesantren. Karena zaman sudah dalam tanda kutip mengkhawatirkan, baik itu kehidupan sosial, pergaulan, perilaku. Nah, itu kira-kira komentarnya mana, Oke? Iya, memang. SMA misalnya, SMP, program di SMA di SMP itu ada di pesantren, kurikulumnya setara, sama. Tapi kelebihan di pesantren karakter buildingnya, membangun karakter, Nah, keunggulannya di situ. Nah, terus di pesantren itu ajaran kemandirian, iya kan? Ajaran kemandiriannya sangat kuat, kewirausahaannya sangat kuat. Entrepreneur ya. Entrepreneurship. Ini diperlukan
ya untuk mereka survive, agar mereka survive. Nah, rata-rata non pesantren itu pendidikan kemandirian kebiasaannya kurang. Dia jurusan apapun, sosial kah, IPA kah, keagamaan kah, atau apapun, yes. Tetapi ada kemandirian itu, iya kan? Ada kemandirian itu. Nah ini yang susah, yang sulit kan. Ke depan ini kan, apalagi dengan adanya bonus demografi, ya. Banyak tenaga yang misalnya terampil ya, tapi lapangan kerja sempit, makin sempit. Jadi harus survive itu. Harus survive itu. Nah kalau tidak mandiri, kalau tidak punya jiwa entrepreneur, susah tuh. Tergerus, selesai. Nah anak-anak pesantren itu dia mampu hidup di dalam lumpur dengan kemandirian dan jiwa entrepreneurnya itu. Luar biasa. Kalau dulu saya tahan banting. Tahan banting. Nah, di mana kebaca tapi bisa eksis dan survive ya. Iya. Itu sesuai dengan jargon Palembang. Nah, mana ya? Ado gawe. Bagi lulus pesantren ado tulah gawe. Ado tulah gawe. Berarti tidak ada yang nganggur dan tidak ada waktu yang nganggur. Semua tidak ada yang sia-sia. Oke. Nah, ini tadi kaitan dengan mencetak baca Al-Quran. Pak Kiai ini kan kalau kujingo event NTQ kan, jadi tim juri. Iya kan terakhir waktu kita kujingo nama Pak Kiai muncul baik lokal, nasional, provinsi, nasional. Nah apa yang pengalaman bisa dibagikan di sini? Ya alhamdulillah, jadi memang ya pengalaman sebagai hakim di provinsi dan juga di nasional ini banyak sekali ya. Kita bisa tahu talenta-talenta di bidang Al-Quran ini ya luar biasa di Indonesia secara nasional. Di provinsi kita Sumatera Selatan juga luar biasa ya. Nah bayangin ya, beda antar misalnya kori yang kita nilai itu tipis-tipis bang C. Jadi kita harus harus jelinya, harus cermatnya. Ini bagus, ini bagus. Bagus segala. Nah di sinilah perlu betul ya itu tadi kejelian, kecermatan dan integritas ya untuk menegakkan keadilan ya. Siapa baik, kapan bagus ya bagus. Kapan tidak bagus, tidak bagus. Kalau benar ya benar. Kalau salah ya salah. Pengalaman ini kan sangat baik sekali ya, sehingga kita bisa wariskan ini kepada kawan-kawan. Jadi hakim juri yang tetap untuk NTQ ya, gitu ya. Lebih ke apa kalau Pak Kiai menyoroti sebagai hakim juri itu? Kalau bidang aku itu lagu dan suara. Kalau di MTQ itu ada tilawah, namanya bidang tilawah ya. Ada dewasa, atau mujawad, atau anak-anak, atau remaja. Itu ada 4 bidang. Ada bidang lagu atau irama, ada bidang suara, ada bidang tajwid, ada bidang pasoha. Nah aku ini dua ini. Lagu? Antara dua ini, lagu atau suara. Lagu ada pakemnya dong? Lagu? Ada pakemnya? Iya. Itu ada galau adanya. Apa rumusnya itu SOP-nya itu ada enggak? Ada SOP juga ada. Suara juga itu ada SOP. Jadi jelas itu item penilaian itu sudah jelas ada kalau itu. Lagu tuh nilai bagus atau fals? Kan kalau lagu tuh nilai fals. Kalau Pak Kiai kalau ngaji itu istilahnya itu apa sesuai standar irama atau apa ya? Kalau nilai kori itu. Iya memang ini kan dalam sistem penilaian itu kita dikondisikan untuk menilai kesalahan. Iya, pakai phone kan. Siapa yang salah, set kurangi. Yang salah, set kurangi. Fals. Jadi clear. Ya, misalnya fals kan, kurangi itu. Suara serak, kurangi itu.
suaranya lemah, tidak tinggi, tidak baca naik aja gitu, tidak baca ngangkat, dikurangi itu. Sensitif berarti. Iya sensitif. Kalau suara kan di ngaji itu lebih dahsyat dari nyanyi biasa. Iya. Ada thrilling. Iya. Ya, vibrasi, getaran. Ada suara dorong tarik. Tarik surung gitu. Ada suara glondo. Ya. Ada suara melengkung, legato, ligatura. Ya kan, ada tangga nada yang macam-macam lah. Gitu kan, yang semuanya itu kan harus perfect ya. Tapi ada juga nada minor misalnya. Nah itu dinilai kalau dalam penampilan seorang Qori itu. Jadi sebagai hakim juri itu mencari best of the best. Best of the best. Karena best galau ini. Best galau, iya betul. Cuma best of the best yang dicari. Yang terbaik dari yang baik. Dan itu tidak gampang. Tidak gampang. Iya. Luar biasa. Ini pengalaman Pak Kiai ini sudah bukan boleh dikatakan bukan satu bidang, tapi berbagai macam bidang telah dimasuki, baik sebagai ulama ponpes, kemudian juri dan lain sebagainya. Sumsel tidak banyak yang kita punya seperti Pak Kiai ini. Sumsel ya, karena memang walaupun luas Sumsel kan tidak banyak, apalagi yang komplit background dan kemampuan. Ya, rahmat Allah. Rahmat Allah. Wah, tadi Kiai terbang, apa dah ulama terbang, rahmatan lil alamin. Itu kan buku, nyetak buku juga, muat buku juga. Ada lah. Nah, ada lah. Berapa banyak buku dibuat? Ya resminya 4 ya. 4 ya. Ada yang kecil-kecil lah ya. Iya. Itu apa yang dituangkan dalam buku tuh? Ya macam-macam, ada tentang sastra. Sastra ya. Aku ini senang seni baca Quran, termasuk seni sastra. Aku senang. Sastra Arab apa sastra apa itu? Sastra Arab. Tapi juga kan ya kita kan wong Indonesia, iya kan? Iya, translate lah. Baca juga bersastra dengan bahasa Indonesia. Jadi halus perasaan Pak Kiai ini. Kalau orang yang hobi seni itu kan halus. Sense-nya tuh halus. Sekarang ini banyak matanya berkaca-kaca sudah. Artinya aku ngamati juga kan itu. Nah, dari buku itu ada yang juga bicara tentang sharing pengalaman ya. Ada juga mungkin di situ juga ada hukum-hukum masuk juga di situ di buku itu atau seperti apa? Ya, aku lebih juga ke politik Islam ya. Politik Islam, pemikiran politik Islam. Jadi waktu S2 aku nulis tentang piagam Madinah. Aku fokus ke pluralismenya. Pluralisme di dalam piagam Madinah. Ini kan masuk ruang lingkup politik ya. Tapi difokus lagi ke politik Islam. Politik Islam. Nah, itu kan. Satu kalimat politik Islam itu seperti apa mengajarkan? Indah. Indah. Oh ya. Damai. Subhanallah. Ya, kita sudah memang di era politik kan didasari dengan agama dan politik Islam insya Allah tercipta keindahan dan kedamaian dalam hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Tentu basicnya adalah akhlak ya. Akhlak tuh. Kalau akhlaknya sudah insya Allah indah muncul dan damai. Kalau sudah indah damai sejahtera lah kita. Sejahtera otomatis. Bahagia gitu. Bahagia luar biasa. Aduh, ngomongin ke Pak Kiai ini kurang ini caknya waktunya. Gitu ya. Iya, karena aku juga terus sampai banyak dapat inspirasi juga bahwa hidup ini ternyata kalau kita berdasarkan Islam dalam artian akidah, kemudian dalam artian ilmu, kemudian dalam artian kehidupan sehari-hari, insya Allah tercipta kedamaian dan kebahagiaan serta kesejahteraan. Itu ya Pak Kiai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang dicari Pak. Itu yang dicari. Dunia selamat, akhirat dapat di surga. Nah, ya di surga malaikatnya Ridwan Pak ya. Ridwan. Masya Allah. Di pintu. Kepasnya. Iya. Mudah-mudahan masuk juga Pak Kiai. Masuk. Amin. Insya Allah. Iya. Masuk. Iya. Pak Kiai terima kasih banyak ini obrolan kita. Jadi ada yang bisa kita petik bahwa pendidikan itu karakter building, menciptakan SDM yang bisa mandiri, yang punya karakter, yang selalu
berdasarkan keagamaan. Insya Allah kebahagiaan akan tercipta dan kehidupan kita damai, sejahtera. Itu yang harapkan ya. Mudah-mudahan sukses selalu. Dan ini apresiasi nih kayak TVRI ini kan. Acara-acara seperti ini kan termasuk ini menginspirasi, membangun karakter kan. Iya, betul. Aku dulu pernah di penyiaran, pernah ketua Komisi Penyiaran daerah. Salah satu tugas aku hanya sana kesini, membina radio dan sebagainya untuk senantiasa memberikan pencerahan, pendidikan kepada masyarakat, bukan sekadar menghibur kan. Luar biasa nih fungsi TVRI ini. Selamat. Terima kasih. Terus berjaya. Amin. Lembaga penyiaran publik sekarang ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa berbuat kebaikan tergantung peranan kita. Kita berperan sebagai media, buatlah kebaikan di situ. Berperan sebagai orang bisnis, luruskanlah bisnisnya. Kalau berbuat pendidik, ya jadi pendidik yang baik. Insya Allah semua tercapai. Lancar cepat Kiai. Luar biasa, excellent. Terima kasih pemirsa, inilah perbincangan kita dan yang menginspirasi bersama Kiai Haji Mudrik Khori. Dia adalah pimpinan Pondok Pesantren Ittifaqiyah Ongkan Hilir dan beliau juga seorang ulama besar. Kemudian beliau juga adalah tadi hakim juri di MTQ dan sampai sekarang pun beliau juga tetap menjadi ulama terbang. Mudah-mudahan terbang itu selalu menginspirasi, membagi pengalaman untuk orang lain dan untuk sukses ya. Bukan cuma untuk Pak Kiai, bukan cuma untuk Ongkan Hilir, bukan cuma untuk Sumatera Selatan, untuk Indonesia dan dunia rahmatan lil alamin. Amin. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan para ulama di akhirat nanti. Amin. Ulama yang dikumpulkan dengan ulama berarti kita insya Allah masuk surga kalian. Amin. Ya Allah. Terima kasih. Cari Ridwan pamit. Mudah-mudahan selalu menginspirasi semua. Sampai ketemu lagi di podcast Bahasa Palembang lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.